Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Wafaqanallahu wa iyyakum jami'an. Na'am. Qad anhayna ijazatan tawilatan hawalai usbu'aini kamilaini. Walillahil hamd ala ni'amillahi subhanahu wa ta'ala min as-sihhati wal imani wal islam. Sanwasil darsana fi kitab fiqh sirah ma Syekh Abi Zaid ibn Abdul Karim Az-Zaid fi al-khilaf tarihi fi maulidihi fi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin qabla dukhul fil ikhtilafat kathirah an maulidi an-nabi sallallahu alaihi wasallam sanubayyin lakum ba'd umur basit min at-tariqati allati biha tafhamuna ma alqaitu lakum min ad-durus. Ya, Ustaz akan sedikit berikan trik dan tips untuk memahami apa yang dibaca di dalam kitab ini. Yang pertama yang jelas, kalian harus benar-benar memfokuskan diri, memberikan porsi yang lebih untuk belajar nahwu, shorof dan balaghahnya. Ilmu yang lain penting, tapi nahwu, shorof dan balaghah itu harus kalian berikan porsi yang lebih. Dan Ustaz nasihatkan kepada antum untuk menambah wawasan antum dalam khasanah atau membantu kalian memahami nahwu, shorof dan balaghah. Nahwu dan shorof terutama kalian bisa cari kitab PDF-nya yang dikeluarkan atau ditulis dan disusun oleh Yayasan Bisa Indonesia. Di sana cukup bagus bukunya dan kalian baca. Baik, sebelum kita melanjutkan, Ustaz akan memberikan sedikit tips dan trik. Tips yang pertama, sebelum kalian masuk ke dalam pembahasan atau ke dalam kitab ini, kalian harus menyiapkan mufradat apa yang kalian tidak mengerti. Nah, berarti carinya adalah di kamus. Dan Ustaz nasihatkan jangan dimanjakan oleh Google Translate, jangan. Karena ketika kalian membuka kamus akan banyak faedah yang kalian dapatkan. Nah, kamus yang Ustaz nasihatkan adalah kamus Munawwir. Munawwir yang tebal, yang warna biru. Harganya sekitar 150 ribuan satu. Murah insyaallah taala. Kalian bisa nabung dari sekarang. Baik, setelah kalian sudah mendapatkan kamus, kalian baca satu persatu. Nah, untuk mengetahui satu kata misalkan wa idza, wa antum cari di huruf waw artinya apa. Idza antum cari di huruf alif. Kemudian huruf dzal. Idza artinya apa? Wa dan idza ketika atau jika. Nah, di sana ada banyak idza. Apa idza ja dan lain sebagainya, di sana maknanya dijelaskan. Antum cari dan cari terjemahan yang paling cocok untuk siap itu. Tajawazna ini dari apa? Apakah kalian cari dari huruf ta atau huruf jim atau huruf waw atau huruf zai? Nah, inilah pentingnya ilmu shorof. Tajawazna itu dari wazan tafa'ala, masuk dhamir muttasil tafa'alna, berarti nun itu adalah huruf tambahan. Asal katanya adalah tajawaza. Tajawaza, apakah ini huruf asli? Karena nanti pembahasan shorof itu ada fi'il thulathi mujarrad, thulathi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid, khumasi, sudasi dan lain sebagainya. Nah, yang ada di kamus kalian harus cari fi'il thulathi mujarradnya. Tajawaza tafa'ala.
Berarti tafa'ala, tajawaza. Cari huruf fa, ain dan lam fiilnya. Tajawaza. Berarti kita cari huruf jim. Jawaza. 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 Wow itu biasanya diganti menjadi alif. Berarti jadi jaza. Yajuzu. Nah, maka dicari huruf jim, alif dan zai. Pun demikian seperti qala. Qala yaqulu. Itu qala yaqulu awalnya asal kata qawala. Qawala. Kenapa jadi qala? Karena untuk memudahkan. Nah, ini jadi qala yaqulu. Nah, tajawazna. Tajawazna kita cari kata jaza. Jaza jaizun, boleh. Tapi di sana ada makna yang lain, melewati, melampaui. Wa idza tajawazna hadzal khilaf at-tarikhi fi maulidihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dan idza jika tajawazna kita sudah melewati, melampaui hadzal khilaf at-tarikhi, perselisihan perbedaan masalah tanggal ini, tanggal apa? Fi maulidihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Najidu, kita akan mendapati. Najidu. Nah, apa yang kita cari dari huruf nun? Oh tidak, ternyata najidu itu dari kata asal katanya wajada, maka dicari huruf waw, jim dan dal. Wajada yajidu. Nah, yajidu kenapa ianya dihapus? Karena situ ada diganti domirnya, diganti nun. Nahnu najidu. Kalau yajidu itu dia, laki-laki. Najidu berarti kami akan mendapatkan atau kita. Yang pertama, annar rasula wulida ba'da mauti walidihi. Wa fi hadza yaqulu Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa hadza ablagul yatmi wa a'la maratibih. Nah, anna kita cari di huruf hamzah, bahwasanya Rasul dilahirkan setelah mauti, kematian, walid ayahnya, hi itu domir kembali ke hiya, yaitu kepada Rasul setelah kematian ayahnya, yaitu ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza, dan dalam permasalahan ini, dalam permasalahan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir setelah wafatnya ayahanda, yaqulu Ibnu Katsir mengatakan rahimahullahu taala, mengatakan tentang apa? Tentang kelahiran Rasulullah setelah wafatnya ayahandanya. Wa hadza ablagul yatmi wa ala maratibihi, dan ini adalah benar-benar pada posisi keadaan yang yatim. Kenapa? Karena meninggal sebelum dilahirkan, dan kedudukan yang tinggi, dalam artian derajat yatimnya tuh yatim banget. Yatimnya yatim banget. Wala'alla yatimuhu sallallahu alaihi wasallam kaila yakuna lil mubtilina sabila an yaqulu inna Muhammadan talaqqa da'watahu hadhihi bi irsyadi wa taujihin min walidihi. Nah, kematian ayahanda sebelum kelahiran Rasulullah ini seakan ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya agar membantah orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah dakwahnya itu karena dia diajarin dan diarahkan, irsyad, ditunjukkan, taujih, diajarkan min walidihi, oleh ayahandanya. La yakuna lil mubtilina sabila, ini tidak ada jalan bagi orang-orang yang ingin menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw anna da'watahu hadhihi warathaha min abihi, atau untuk mematahkan statement orang yang mengatakan bahwasanya dakwah Rasulullah itu adalah warisan dari ayahandanya. Faqad mata abuhu
qabla maulidihi. Faqad fa itu harfu apa? Di antara maknanya adalah makna summa, fa atau kemudian. Qad itu harfu taukid, mata maka sungguh telah meninggal abuhu bapaknya Rasulullah qabla maulidihi sebelum apa? Maulid kelahirannya. Nah, dhamir hu kembali ke siapa? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, di antara kaidah yang paling penting, dhamir itu kembali kepada yang terdekat. Kembali kepada yang terdekat. Walam yaltaqiya dan tidak bertemu sama sekali Rasulullah dengan ayahandanya karena meninggal sebelum kelahirannya. Fanqata'a bidzalika tawaratha az-za'amah aw at-tawjih wal irsyad al-abawi laha, maka terputuslah. Fanqata'a maka kemudian terputuslah bidzalika hal demikian tawarathu az-za'amah mewariskan za'amah kekuasaan, kedudukan dari ayahandanya karena meninggal sebelum lahirnya Rasulullah. Awit tauji atau arahan-arahan dari ayahandanya, wal irsyad al-abawi dan pengarahan dari seorang bapak, pendidikan dari seorang bapak. Jadi ini adalah dalil bahwasanya mematahkan orang-orang yang berprasangka bahwasanya dan menolak Nabi, oh itu mungkin atas arahan bapaknya dan sebagainya. Makanya Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Nah, dalam satu paragraf ini banyak mufradat. Kalau kalian cari satu persatu irsyad dari kata rosyada, tauji dari kata wajjaha yuwajjihu taujihan, az-za'amah dari kata za'ima, kalian cari di kamus satu persatu, ada kemudian catat, kemudian akan terkumpul maklumat sedikit lama-lama jadi bukit, dan kemudian kalian akan memahami tanpa harus buka Google Translate lagi seperti sebagian teman-teman ketika mengerjakan ujian. Insya Allah Ta'ala ketika kalian sudah datang ke sini, kemudian ada di Ma'had, 3 bulan pertama adalah program bahasa insya Allah. Kalaupun memang Ma'had tidak menyediakan program bahasa, nanti kita bisa atur waktu bersama. Insya Allah Ta'ala Ustaz akan mencoba untuk meluangkan waktu Ustaz untuk antum semua. Untuk antum yang mau belajar, untuk antum yang mau untuk meningkatkan kualitas diri antum. Kenapa? Sebagaimana perkataannya al-hikmah, qimatul mar'i ma yuhsinuhu. Nilai value, nilai diri dari seseorang itu diukur dan ditimbang ma yuhsinuhu, tergantung apa-apa yang dia mampu untuk berbuat. Misalkan kalian pandai berbicara bahasa Arab, bukan hanya kalian akan memudahkan memahami Al-Quran, bukan saja hanya untuk memahami untuk kitab-kitab para ulama, tetapi memahami bahasa asing di antara nilai plus bagi kalian semua. Akan memudahkan, bahasa itu akan memudahkan. Maka teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, mumpung ini masih 3 bulan pertama, masih awal-awal, yuk semangat bareng-bareng. Dan satu lagi yang mesti diingat, al-ilmu nurun la yu'ta ilal 'asi. Ilmu itu cahaya kawan-kawan, tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Di antara bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya zina, bukan hanya minum khamar, bukan hanya mencuri, bukan hanya mencaci maki dan ghibah. Di antara maksiat membentak orang tua itu maksiat. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan layyina. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala.
Al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Asal dari sebuah larangan adalah untuk apa? Lit-tahrim, pengharaman. Jadi teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, jika teman-teman mau Allah mudahkan memahami pelajaran, berbaktilah kepada orang tua. Dengarkan nasihat mereka. Dengarkan omelan mereka. Karena suatu saat omelan mereka akan kita rindukan. Suatu saat nasihat-nasihat yang senantiasa mereka ucapkan dari bibir-bibir mereka kita akan rindukan. Dan kita akan meneteskan air mata ketika sudah berpisah dengan mereka. Terlebih kalau Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa mereka, maka jagalah ayah dan bundanya. Jaga mereka baik-baik. Kalau masih lengkap, walillahil hamd. Kalau tinggal ayah atau tinggal bundanya, maka jaga baik-baik. Mereka di antara pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Manfaatkan itu teman-teman semua. Dan kemudian di antara memudahkan kita belajar juga bahwasanya pertama itu jangan berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Jangan pantang menyerah. Bersungguh-sungguh, jangan pantang menyerah. Baca susah, tinggalin, lari ke game. Jangan. Nyalain YouTube-nya Ustadz, pelajaran, nyalain, tinggalin. Pegang HP yang lain, main game. Jangan. Atau cuma sekedar hadir kemudian log out. Jangan. Ustadz menginginkan kebaikan untuk kalian semua. Karena satu hal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kematian itu pasti. Dan yang kedua, kita ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Pada hari itu mereka disibukkan masing-masing dengan urusannya. Itu hari-hari kiamat. Yang dimana satu persatu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan. Membentak orang tua, menyanyiakan waktu, menyanyiakan amanah. Di antara amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dan pikulkan kepada kalian adalah belajar. Kalau kalian sejak dari sekarang sudah menyanyiakan amanah, bagaimana kalian akan siap menanggung amanah-amanah yang besar? Bukankah Hudzaifah ibnul Yaman diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah umur 16 tahun? Banyak panglima-panglima perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usia belia. Kita sekarang manfaatkan waktu. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya kita pasti mati dan bahwasanya kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Tazawwadu fa inna khairaz zari taqwa. Maka berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semua yang Ustadz muliakan dan Ustadz sayangi dan Ustadz rindukan, semoga bisa bertemu di sini sesegera mungkin. Ustadz bukan hanya ingin sekedar transfer maklumat, transfer pelajaran, sudah, enggak. Ustadz pengen kebaikan pada kalian. Satu hal, ketika kalian membantah orang tua, itu adalah sebuah kemaksiatan. Ketika kalian meninggalkan sholat, itu adalah sebuah kemaksiatan. Atau mungkin kita melakukan kemaksiatan yang kecil, maka ingatlah perkataan seorang ulama, la tanzur ila sigharil ma'asi walakin unzur ila man asaita. Janganlah kita lihat kecilnya maksiat yang kita lakukan, berbohong,
Kemudian membentak orang tua itu sebenarnya bukan kecil, besar. Dosa besar membentak orang tua. Mencuri atau menyanyiakan amanah. Jangan kita lihat kecilnya. Walakin undur, akan tetapi lihatlah ila man asaita, kepada siapa kita berwasiat. Maka teman-teman semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, ayo mulai dari ini kita azamkan dalam dada kita, saya siap berubah karena Allah. Saya siap hijrah dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa, dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang berjalan mundur sekarang menjadi berjalan maju, dari yang tadinya enggan untuk membantu orang tua sekarang mau dan menawarkan diri untuk membantu orang tua. Baik teman-teman sekalian, ini pertemuan perdana. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan pernah lepas dari kamus, fokuskan dan perbanyak waktu untuk mempelajari nahwu dan sharafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.